Mas Rozul. Baik, Bapak. Sudah siap. Coba Anda posisi kelas saya mau lihat. Posisi kelas dan murid Anda mesti kentara. Mesti ada murid, ada Anda. Oh ya, posisi nanti. Coba maju sedikit, maju sedikit. Oh, baik, Pak. Anda maju. Oh, saya maju. Ya, Mas Rozul maju sedikit ya. Sabar ya. Oh, baik, Pak. Oh, maju sedikit. Mundur sedikit, Mas. Mundur sedikit. Baik, Pak. Mundur. Ya, ya, bagus posisinya. Jangan yang serong kanan, serong, agak Sini. serong. Agak serong, menghadap macam kelihatan menghadap murid begitu. Oh, baik, Pak. Coba Mas, agak. Gimana, Pak? Mas Rozul, lihat Iya. anak-anak. Agak Oh, iya. mundur sedikit ya. Nah, Ya. lihat begitu ya. Maju. Maju, ya. Mas Rozul maju ya. Ya. Serong sedikit ke sini. Serong kiri. Iya, bagus. Ya, pandangan ke siswa ya. Baik, Pak. Nyerong sedikit ya, begitu Mas. Nyerong sedikit saja. Iya, Pak. Bukan serong ke apa nih, ke kiri. Oh, ke kiri. Ini, Pak. Masuk. Ya. Ya, sudah begitu. Iya. Dia ngajar sudah. Ya sudah Mas, silakan ngajar. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk. Saya izin mulai dari depan dulu, Pak ya. Ya, silakan. Ini nggak diganti kan HP-nya ya? Kan kunci. Saya kurang. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya, saya naruh tas dulu ya. Baik, hari ini sangat luar biasa sekali. Saya melihat semangat kalian hari ini. Saya mau tanya kabar kalian dulu ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Baik ya. Kemarin katanya ada yang sakit ya. Siapa yang sakit? Selina ya. Sakit ya. Sekarang sudah sehat ya. Alhamdulillah sehat. Baiklah, untuk memulai hari ini, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya pada Yulara. Silakan. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah
Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih kepada Nak Imana. Karena sebelum kita lanjut lagi, kita akan memeriksa kerapian ritual. Yang sudah rapi bajunya, boleh duduk ya. Yang sudah merasa rapi, silakan. Yang belum rapi tidak dulu ya. Barangkali dimasukkan, oh enggak ya. Ini kan enggak dimasukkan ya. Enggak. Kalau sudah rapi, saya persilakan semuanya untuk duduk lagi. Baiklah ya, selanjutnya Bapak akan mengecek kehadiran kalian hari ini. Nah, apakah di kelas ini hari ini ada siswa yang tidak masuk? Oh ya, nihil. Baik, kalau begitu, kalau nihil berarti bagus sekali ya. Jadi hari ini sangat istimewa sekali anak-anak. Saya akan membahas sebuah materi yang sepertinya sangat dekat sekali dengan kita, ya. Materi yang kalian pelajari bahkan mulai dari SD, SMP sampai sekarang dan SMK. Materi itu pasti akan diulang-ulangi, yaitu mengenai hak asasi manusia. Karena semua orang itu pasti punya yang namanya hak asasi manusia. Baiklah, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat menganalisis upaya penegakan hak asasi manusia. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, peserta didik dapat menyajikan hasil analisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang selanjutnya, manfaat dari pembelajaran hari ini, yang pertama, peserta didik dapat mengetahui bagaimana nilai-nilai HAM dapat diterapkan sebagai penghormatan, perlindungan, penegakan, pemenuhan, dan pemajuan dari hak asasi manusia. Yang kedua, peserta didik dapat menjaga keutuhan negara serta bagaimana menjalankan kewajiban baik sebagai seorang individu, sebagai kelompok, pelajar, atau sebagai seorang warga negara. Yang selanjutnya, ini adalah teknik penilaian kita pada pembelajaran hari ini. Kita akan menggunakan penilaian sikap, yaitu observasi penilaian sikap selama pembelajaran. Saya akan mencatat sikap positif dan negatif kalian selama pembelajaran. Yang kedua adalah penilaian pengetahuan, yang berisi tugas tindak lanjut mengenai hak asasi manusia. Yang selanjutnya adalah penilaian keterampilan. Saya akan melakukan observasi, pengamatan, diskusi kelompok. Saya akan keliling nanti. Dan yang selanjutnya saya akan melakukan penilaian hasil presentasi. Baik, apakah kalian sudah siap ke tahapan yang selanjutnya? Siap. Begitu, saya punya sebuah gambar yang bisa kalian amati ya. Dari gambar tersebut, kira-kira kalian pernah tahu nggak? Kalian kenal nggak itu siapa? Atau ini orang apa nih? Dari gambar tersebut, adakah yang tahu siapa orangnya? Boleh angkat tangan yang tahu? Angkat tangan yang tahu? Silakan. Iya, silakan yang sini. Jangan normal ya. Siapa itu? Munir ya, tahu ya. Masih ingat ya. Nah, tapi di sini belum disampaikan. Kalau gambar yang satunya lagi? Tahu semuanya ya, karena di situ ada tulisan ini. Tidak masalah ya. Itu dia adalah seorang Marsina. Itu beliau siapa? Mengapa itu perlu kita pelajari? Ya, apakah beliau ini tetangga saya yang perlu
kita pelajari gitu ya. Apakah kita mempelajari ini penting atau tidak? Nah, itu yang akan kita bahas bersama-sama nanti. Ya. Nah, yang selanjutnya saya ingin ada yang menanggapi aja ya. Siapa yang ingin menanggapi terkait dari dua gambar tersebut, silakan. Wah, kayaknya ini udah lama tadi mati barusan. Oh, sinyalnya nih. Mana hilang? Hanya apa? Iya itu mau coba barusan. Kalau kayaknya tadi lupa Pak. Oh iya, tadi ya saya tanya tadi langsung malunya tadi. Ini jangan sering ya, soalnya kalau ya. Ya Pak Iskandar dan Pak Ridwan, mohon maaf tadi terputus tadi. Oke, baiklah ya. Ya. Baiklah ya, marilah kita mulai pembelajaran lagi dengan doa. Silakan. Iya Pak, saya pamit ya. Saya sudah selesai ya. Oh, baik sudah. Pak. Terima kasih ya, Pak. Silakan lanjutkan. Oke, terima kasih Pak. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekarang kelasnya untuk memulai doa. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa. Dia sudah kirim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akhrijna min nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatika wa sahhil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Doa selesai. Alhamdulillah kita berdoa. Kita ulang lagi ya. Coba dari gambar tadi, adakah yang ingin bertanya barangkali atau sekedar menanggapi dari dua gambar tadi? Silakan. Pak, apakah dalam gambar tersebut merupakan kasus-kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia? Ya, betul sekali Sonia. Jadi dari gambar tadi itu adalah merupakan beberapa kasus yang sampai sekarang itu belum terselesaikan. Ya, ada keselesaiannya tapi masyarakat atau publik belum merasa puas. Apalagi yang Marsina tadi itu, yang ini ya, itu sampai sekarang tuh belum diketahui pelakunya. Padahal itu kan sudah jelas sekali korban pembunuhan. Jadi, nah itu yang akan kita bahas hari ini, yaitu kita akan belajar mengenai kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang ada di Indonesia. Yang bagus sekali Sonia. Yang lain silakan. Adakah yang mau bertanya atau menanggapi? Ya, silakan Sabita. Dalam gambar tersebut menunjukkan masa yang sedang bingung dengan membawa spanduk dan foto yang berisi orang-orang bertanya. Iya, betul sekali ya. Ini tanggapan yang bagus sekali. Ada demo massa, itu orang-orangnya membawa spanduk, ya. Ada yang membawa yaitu berisi tokoh-tokoh atau orang-orang yang dia tuh meninggal karena kekerasan, ya, karena mereka dianggap orang-orang yang berbahaya, sehingga sampai sekarang memang belum diketahui siapa tuh pelakunya. Dan ini tentunya memang selalu dipelajari di mata pelajaran PPKN. Makanya kalau sudah ditunjukkan gambarnya si ini Marsina sama Pak Munir tadi saya nggak tahu, nah itu berarti ada yang salah dalam pelajaran PPKN. Ya seperti itu ya. Nah kemudian yang selanjutnya saya ingin tahu dulu apakah kalian masih ingat
materi di minggu yang lalu ya, sebelum kita masuk ke materi yang baru ya. Apakah kalian masih ingat materi di minggu yang lalu? Coba kalian masih ingat? Masih ya? Iya. Nah, Hak asasi manusia memiliki ciri-ciri khusus sebagai berikut. A. Hakiki, artinya hak asasi manusia sudah ada sejak lahir. B. Universal, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, dan atau perbedaan lainnya. C. Tidak dapat dicabut, artinya hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. D. Tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil dan politik atau hak ekonomi, sosial, dan budaya. ya, bagus sekali ya yang disebutkan oleh kita tadi. Itu adalah ciri-ciri dari HAM, yaitu bisa dibagi, dia bersifat universal. Jadi semua orang itu punya hak asasi manusia. Ini yang menjadi dasar bahwasanya orang itu nggak boleh menjajah negara lain dengan seenaknya sendiri, bahkan sampai menindas, karena semua orang itu punya hak. Ya, beda lagi kalau masih zaman penjajahan dulu, yang namanya HAM itu masih belum terlalu ditegakkan, sehingga orang-orang yang dianggap lemah itu ya udah biasa dijajah, dipaksa, bahkan kerja tanpa dibayar, kerja paksa itu kan mungkin sering sekali kita dengar. Nah, tapi sekarang kan HAM kan sudah mulai dinaikkan lagi ya, ditegakkan lagi, sehingga gimana caranya nih orang itu nggak karena dia lemah, dia mungkin kurang mampu, dia menjadi dijajah dan ditindas. Bagus sekali ya yang bisa meneliti tadi. Yang selanjutnya, adakah yang mau menyampaikan apa yang kasih ingat di minggu yang lalu? Silakan. Saya Pak mau menjawab. Ya, silakan. Hak asasi manusia mencakup hak sipil dan politik seperti hak untuk hidup, kebebasan dan kebebasan berekspresi. Selain itu ada juga hak sosial, budaya dan ekonomi, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam kebudayaan, hak atas pangan, hak untuk bekerja, dan hak atas pendidikan. Nah, bagus sekali ya. Yang disampaikan oleh Salom tadi itu adalah beberapa hak yang memang melekat pada diri kita. Yang namanya hak itu nggak perlu kita minta, karena sesuatunya udah langsung dikasih aja. Kecuali kalau kewajiban, kan kewajiban itu sesuatu yang kita harus lakukan. Tapi kalau hak kita nggak harus minta, kita harus dikasih. Kan hak untuk berpolitik, hak untuk berpartisipasi dalam pemilu, hak untuk mendapatkan pendidikan seperti kalian sekarang. Ya. Nah, yang selanjutnya tadi kita udah mengamati gambar dan menanyakan materi yang di minggu yang lalu. Yang selanjutnya saya ingin lebih membahas terkait dengan pelanggaran-pelanggaran HAM yang sudah kalian amati tadi gambarnya beberapa itu. Berarti hari ini sudah ada dua yang kita sebutkan, yaitu kasusnya Munir ya, dan kasusnya dua ini yang kita bahas sebenarnya masih banyak sekali ya, kasus-kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Bahkan yang baru-baru ini adalah kasusnya Verdi Sambo ya, itu kita masih belum berani untuk membahas karena kan belum diketahui juga siapa pelakunya. Apakah benar-benar Pak Verdi Sambo, apakah itu PJ atau yang lain? Itu kan masih dalam persidangan, makanya itu nggak kita bahas dulu. Tapi apakah itu termasuk dari pelanggaran HAM berat? Ya itu termasuk, karena dia termasuk menghilangkan nyawa dengan paksa. Apalagi dia dibunuh di rumah dinasnya seorang jenderal sendiri. Dan jelas harusnya ada CCTV dan kelihatan siapa yang bunuh. Tapi kan sekarang masih proses persidangan. Gitu. Nah, yang selanjutnya saya ingin kalian berkelompok ya, berkelompok. Silakan nanti ada 6 kelompok terdiri dari 5 atau 6 orang. Kelompok ini masing-masing harus mencari kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Dan setiap kelompok dipastikan itu adalah kelompok yang berbeda. Ya, nah saya ingin kalian berhitung dari depan sampai ke belakang ya. Silakan berhitung. 2, 3, 4, 5, 6. Ngitung sampai 6 aja, saya tadi bilang 6 kelompok ya. Silakan lagi. Ayo. 2, 3, 4, 5, 6. Satu lagi. Satu. 2, 3, 4, 5, 6. 2, Ya. 4, 5, 6. 2, 3, 4. 5, 6. 1, 2, 3, 4. 1 ya. Oke. Silakan semua ada punya nomor masing-masing. Silakan kalian berkumpul dengan nomor kalian masing-masing. Terima kasih. Ya sekarang kalian berkumpul dengan nomor yang sudah kalian tentukan tadi.
Berarti yang satu ya, yang dua berkumpul dengan dua dan seterusnya. Sudah dapat kelompok semuanya ya? Sekarang saya mau tahu kelompok satu sebelah mana? Satu ya. Ini dua dulu, tapi ini nanti saya jelaskan. Kelompok dua. Selanjutnya kelompok tiga. Selanjutnya kelompok 4. Sana ya. Kelompok 5. Terakhir ya kelompok 6. Kelompoknya. Yang selanjutnya ini perhatikan ya. Yang selanjutnya saya akan menyampaikan di sini, kalian bisa membaca LKPD-nya. Di situ ada sebuah artikel yang saya akan lihat. Artikelnya dari Pak Jokowi. Jangan lihat, Jokowi resmi mengikuti penyelesaian non-judisial pelanggaran HAM berat di masa lalu ini adalah. Ini yang kita bahas adalah apa saja kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia waktu itu. Ya, silakan kalian cari, diusahakan setiap kelompok itu memiliki pembahasan yang berbeda. Ya, setiap kelompok memiliki pembahasan yang berbeda. Nah, dari satu permasalahan yang kalian angkat tadi, kalian cari tahu mulai dari kasus apa. Misalkan contoh kasusnya si Marsiana ini, ya. Terus apa yang dilanggar dari kasus tersebut? Ya, misalkan apa? Kalau ini beliaunya adalah seorang guru, ya, berarti hak apa? Kalau dia menyembunyikan berarti hak itu. Ya. Kalau dia seorang guru, kemudian dia nggak bisa ketika dia demonstrasi menyampaikan aspirasinya dia ditangkap, maka dia dibunuh. Berarti kan itu hak untuk kebebasan menyampaikan pendapatnya dia. Kayak dengan apa? Terus kronologinya seperti apa? Saya kalian cari. Kalian bisa mencari dari berbagai sumber, boleh menggunakan paket, ya, paket. Atau kalau misalnya kalian rasa itu kurang lengkap, kalian juga boleh menggunakan sebagai lain cerita atau arti kalau ya. Yang penting nanti dengan kelompok sama-sama untuk diskusikan. Sekiranya berita itu sudah hoax dan itu adalah berita yang ya. Terus dicari tahu penyebabnya kenapa. Kenapa Marsiana ini seorang guru ini kenapa dia sampai dibunuh? Yang kalian cari adalah penyebab kenapa Marsiana dibunuh, bukan penyebab kenapa dia meninggal. Ya, sama juga yang meninggal juga sama. Pokoknya kalau itu pembunuhan, yang kalian cari kenapa orang ini dibunuh, karena kenapa orang ini meninggal kenapa. Ya, itu yang selanjutnya penyelesaiannya seperti apa? Apakah sampai saat ini Marsiana ini sudah ditangani kasusnya? Apakah sudah ada tersangkanya? Sama, misalnya kasusnya Munir, apakah orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan ini sudah tersangka? Atau sampai sekarang belum diselesaikan? Ya silakan kalian tulis sesuai dengan apa yang ada di dalam kolom. Ya silakan kalian selesaikan permasalahan ini dengan kelompok secara bersama-sama. Kemudian kalau sudah selesai, nanti setiap kelompok akan saya berikan waktu untuk presentasi, dan kelompok yang lain saya minta untuk aktif untuk saling mengenal. Baiklah, itu kira-kira silakan diselesaikan dengan kelompok yang kami bisa.
Saya akan keliling ya, saya sambil kasih kelompok 5 ya. Kelompok 5 mau mengatakan siapa? Yang selanjutnya yang seni ini yang tulis kamu untuk kelompok
Jam 11 ya, kita akan mulai diskusi. Waktu lagi selama 15 menit kira-kira saya kalian maksimalkan. Iya, Pak.
itu yang geser
Selain menggunakan senjata dalam menghentikan demonstrasi.
Ini saya seperti sambil menilai. Ini kalau agak isu ya, ini saya berapa menilai? Dengan nilai sambil menilai sikap seperti apa? Apakah ada anak yang campuran ini? Itu akan masuk ke nilai yang negatif.
Ya, perhatian. Tidak. Setiap kelompok pastikan sudah membagi tugasnya masing-masing ya. Ada yang bagian jadi moderator, ya, ada yang sebagai pemateri yang menyampaikan hasilnya, dan dikasih bagian yang menjawab ya atau menanggapi setiap pertanyaan dari kelompok yang lain. Silakan diteruskan sendiri oleh kelompok tentukan ya, jangan sampai hanya dikerjakan oleh satu orang saja. Ya, misalkan Sulaiman yang buka, Sulaiman yang menyampaikan, sampai Sulaiman yang menjawab, jangan seperti itu. Kasihan yang lain. Nah, buat apa? Kelompoknya kan ada 5 orang. Ada yang lain pelengkap. Ya, jadi biar semuanya punya pengalaman, silakan dibagi, ada yang jadi moderatornya, ada yang jadi pematerinya, siapa yang menjawab. Karena kalau begitu, kita mulai presentasi hari ini. Ya, silakan kelompok sudah mempersiapkan hasilnya masing-masing. Sekarang saya minta kelompok 1 untuk memulai presentasinya.
28A, kronologi Munir meninggal 2 jam saat melakukan penerbangan ke Amsterdam untuk melanjutkan studinya. Munir meninggal diyakini karena keracunan arsenik melalui jus jeruk yang diminum oleh Munir sebelum pesawat lepas landas. Setelah sebagai ilmuwan dan penjagalan, Polikarpus seorang anggota pilot senior maskapai penerbangan Garuda Indonesia ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 18 Maret 2005. Penyebab Munir dibunuh karena disebut sebagai orang berbahaya karena dituduh akan menjual data negara ke Belanda untuk kepentingan studi hukum di Utrecht University. Penyelesaian akhir dalam masalah ini, pengadilan memutuskan Polikarpus bersalah dan dihukum selama 14 tahun penjara. Dirinya bebas bersyarat pada 28 November 2014 dan bebas murni pada tanggal 29 Agustus 2020. Silakan jika ada yang ingin bertanya atau menambahkan pendapat dari kelompok lain. Izin bertanya. Berdasarkan apa yang sudah dijelaskan oleh kelompok 1 tentang kasus Munir, apakah yang membuat kasus ini menjadi besar? Siapa sebenarnya sosok Munir ini? Baik, saya akan menjawab. Perlu kita ketahui bahwa kasus pembunuhan Munir memang menjadi misteri karena lamanya penyelesaian kasus ini. Munir sendiri merupakan salah satu aktivis pendiri komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan atau kekerasan, lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang hak asasi manusia, khususnya penghilangan paksa dan pelanggaran hak asasi manusia lain. Terima kasih. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Bila ada kurang-lebihnya, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini adalah salah seorang aktivis dari hak asasi manusia. Beliau adalah juga termasuk orang-orang yang membantu ketika berkaitan dengan hukum. Dia mendirikan yang namanya LBH, Lembaga Bantuan Hukum, sampai akhirnya beliau ini ketika dalam perjalanan ke Belanda mau dikuliahkan dapat beasiswa S2, tapi dia ketika di Singapura diracun oleh seorang pilot bernama Polikarpus, ya, seperti yang sudah disampaikan oleh sekali. Sekarang saya ingin juga mendengar dengan kalian bersama-sama bagaimana penjabaran dari kelompok 2, kelompok 2. Selanjutnya yang akan mengangkat kasusnya Marsinah, ya. Silakan kelompok 2. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nana Laila. Saya adalah saya tulis. Kasusnya Marsinah, hak yang dilanggar, hak untuk hidup dan hak untuk berpendapat. Kronologi, Marsinah ialah aktivis buruh yang aktif menyuarakan kesejahteraan para buruh dan mengomentari kebobrokan sistem pemerintahan di era Orde Baru kala itu dalam hal pemenuhan kesejahteraan buruh. Penyebab pembunuhan Marsinah diawali oleh aksi demo para pekerja PT CPS yang dipimpin oleh Marsinah dan rekan-rekannya mengenai kenaikan upah gaji sesuai surat edaran Gubernur Jawa Timur pada saat itu. Penyelesaian pada para aparatur negara meringkus 8 para petinggi PT CPS dan ditahan dengan vonis hukuman berkisar 4-17 tahun, di mana yang menjadi terdakwa adalah Yudi Susanto. Pada tingkat kasasi, para terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan atau bebas murni. Keputusan Mahkamah Agung RI ini menimbulkan banyak kecaman dan ketidakpuasan dari berbagai
kalangan. Hingga saat ini pelaku pelanggaran HAM Marsina masih misterius dan masih belum dikupas tuntas seperti kasus yang dialami Munir. Dari presentasi kami, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya mau menanggapi kasus Marsina yang telah disampaikan oleh kelompok 2. Dalam kasus tersebut, kelompok 4 juga setuju. Marsina merupakan salah seorang aktivis buruh yang layak disebut sebagai pahlawan buruh nasional yang mampu mendorong pemerintah untuk memperhatikan hak-hak buruh di Indonesia. Mau tidak ambil lagi, cukup? Oh ya, sudah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana ya? Jadi oleh kelompok disampaikan memang ini belum terungkap dan masih menjadi misteri sampai saat ini siapa yang membunuh. Bahkan dari ke-9 direktur dari perusahaan semuanya lolos ketika sidang dinyatakan tidak bersalah. Ya, padahal tadi dinyatakan oleh kelompok bahwasanya jasa dari pasar ini ditemukan berdosa dengan kondisi yang dianiaya. Ini jelas adalah pembunuhan, tapi memang ya, ini masih menjadi misteri siapa dalam dibalik pembunuhan Marsina yang dianggap sangat berbahaya sekali karena ini orangnya sangat vokal sekali untuk melakukan aksi demonstrasi, bisa mengorganisir teman-temannya untuk aksi demonstrasi. Ya, gitu. Baiklah, yang selanjutnya silakan kelompok 3. Ya, ada 4 orang di sini. Mungkin agak maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan dari diskusi kami. Saya Salim Saudara Pamungkas. Saya Dewi Bandini, saya Tasya Fadilah, saya Tina. Kasusnya adalah penculikan aktivis 98, hak yang dilanggar, pengambilan hak berpendapat, penghilangan secara paksa, penyiksaan, dan pembunuhan. Kronologinya yaitu sejak peristiwa 27 Juli 1996 saat para preman didukung tentara merampas kantor dan memburu kelompok radikal. Kelompok ini berniat untuk menggagalkan pemilu 1997 dengan sidang umum MPR yang dikepalai oleh Mayor Bambang Tiono. Terdapat 3 tim yang dibentuk oleh Mayor Bambang. Salah satunya yang paling penting yaitu tim Mawar, bertugas untuk mendeteksi kelompok radikal, pelaku aksi kerusuhan dan teror. Setelah terbentuk, mereka menjalankan operasi. Pada 18 Januari 1998 terjadi peristiwa ledakan di rusun Tanah Tinggi, Jakarta Pusat. Kejadian tersebut membuat tim Mawar mengintensifikasi kerja mereka. Mereka menyusun rencana penangkapan sejumlah aktivis yang dicurigai terlibat bom yang tak sengaja meledak dan dibawa ke tempat penyekapan yang tidak lain markas tim Mawar. 9 aktivis telah berhasil ditangkap, tetapi ternyata ada sekitar 13 aktivis lainnya. Sampai saat ini, ke-13 aktivis masih belum diketahui keberadaannya, sedangkan 9 aktivis yang lain dipulangkan. Penyebabnya karena banyak aktivis yang menginginkan rezim pemerintahan Orde Baru perubahan, padahal pada zaman itu kebebasan berbicara sangat dibatasi. Penyelesaian pemerintah segera meratifikasi konvensi internasional sebagai bentuk perlindungan terhadap semua orang dari penghilangan paksa, dan pemerintahan menindaklanjuti rekomendasi dari DPR RI dalam 2 rekomendasi prioritas, yaitu membentuk tim pencarian bagi korban penghilangan paksa aktivis 1997 sampai 1928, memberikan rehabilitasi, kompensasi, reparasi kepada korban dan keluarga korban.
Dari presentasi kami, apakah ada yang ditanyakan? Bentar, siapa siapa sekarang? Kamu cari, kamu kasih lah, ini lah, biar tahu dah. Direkam dulu, direkam dulu. Saya ingin bertanya tentang penculikan aktivitas 98. Apa tujuan dari penculikan aktivis di tahun 1997 sampai 1998? Saya akan membantu menjawab pertanyaan hari ini. Kasus penculikan aktivis menimpa para aktivis pemuda dan mahasiswa yang ingin menegakkan keadilan dan demokrasi di masa pemerintahan Orde Baru. Mereka yang kritis dalam menyikapi kebijakan pemerintah dianggap sebagai kelompok yang membahayakan dan merongrong negara. Dari presentasi kami, kalau ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya yaitu kelompok 4 yang akan mengangkat kasus dari pembunuhan mahasiswa di kampus Trisakti. Betul ya? Oke, sekarang kelompok 4 kita kasih jalan ya. Jadi sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang penembakan mahasiswa Trisakti. Kasus penembakan mahasiswa Trisakti, hak yang dilanggar, hak untuk hidup, dan hak untuk berpendapat. Kronologi tragedi Trisakti adalah peristiwa penembakan pada tanggal 12 Mei 1998 terhadap mahasiswa pada saat demonstrasi menuntut Soeharto turun dari jabatannya. Kejadian ini menewaskan 4 mahasiswa Universitas Trisakti di Jakarta, Indonesia, serta puluhan lainnya juga. Penyebabnya yaitu tragedi Trisakti disebabkan oleh aksi penembakan oleh pihak militer akibat demonstrasi besar-besaran yang berujung pada tindak anarkis melawan pihak militer yang mengkondisi pemerintah. Para mahasiswa dan demonstran memprotes Orde Baru dan Soeharto yang kenal dengan KKN dalam pemerintahannya yang berakibat pada ketidakmampuan dalam mengatasi krisis ekonomi yang berkepanjangan dan masa pemerintahan Soeharto yang sudah terlalu lama yang juga penuh dengan berbagai penyimpangan sejarah. Penyelesaiannya ialah membentuk Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999. Pasal 91 undang-undang itu menyebutkan Komisi Nasional HAM atau Hak Asasi Manusia harus menghentikan penyidikan kasus ini jika sudah ada upaya lainnya, sementara para pelaku penembakan itu sendiri sudah dihukum melalui pengadilan militer 2001. Dari diskusi kami, apakah ada yang mau ditanyakan? Saya ingin bertanya, apa saja pelanggaran
sama melepas sepatu. Dari kejadian itu terjadi kerusuhan yang dipimpin oleh pengunjung masjid, masa membakar motor dan menyerang gerbang. Dan seterusnya terjadi kerusuhan dan demonstrasi yang menewaskan banyak korban. Kerusuhan ini terjadi antara para dakwah sipil. Penyebab pertama, perampasan brosur yang memiliki komunitas di masjid kawasan Nagoyo. 2. Tindakan provokatif dari kedua belah pihak, yaitu pihak tentara dan massa yang menyebabkan kerusuhan. Penyelesaian, menangkap dan menghukum pihak yang dianggap oknum militer pemicu kerusuhan yang diduga penyebab postur anti pemerintahan. Namun kasus ini masih menyimpan misteri tentang jatuhnya kurang lebih 700 korban yang disebabkan penghabisan dan keluarga dan pihak yang hilang. Dari rekomendasi kami adalah yang menyampaikan pendapat atau pertanyaan. Ini saja silakan. Sejauh ini bagaimana penyelesaian Penyelesaian kerusuhan tersebut adalah dengan menangkap dan menghukum pihak yang dianggap sebagai oknum militer pemicu kerusuhan yang menyebar pamflet anti pemerintah kepada warga selain menggunakan senjata dalam menghentikan demonstrasi. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wartawan Udin ya, jadi Udin ini siapa? Nanti akan dibahas oleh kelompok 6. Kenapa Udin ini sampai dibunuh ya? Apakah karena tulisannya atau karena yang lain? Itu akan sudah dibahas oleh kelompok 6. Karena kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Abdul. Saya Dias. Berdasarkan hasil analisis kasus Megawati Udin, saya dilanggar untuk itu kronologi pada Selasa malam pukul 23.30 13 Agustus 1996. Ia dianiaya pria tak dikenal di depan rumah kontrakannya di dusun Bilangan Samaru, Jalan Panolikis, Yogyakarta. Udin yang sejak malam penganiayaan itu terus berada dalam keadaan koma dan dirawat di rumah sakit Gateja. Esok paginya Udin menjalani operasi otak di rumah sakit. Penyebab dianiaya pria tak dikenal dengan menggunakan batang besi. Penyebab dari kasus ini masih belum diketahui hingga saat ini. Penyelesaian harus melepas dan menentang kekuasaan yang berusaha menutupi dan menghalangi pencarian kebenaran atas kasus ini. Rakyat harus berani bersatu dan menentang ketidakadilan yang terjadi. Ya, selanjutnya. Dari presentasi kami, apakah ada yang ditanyakan? Saya izin bertanya, bagaimana upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam menjamin perlindungan agar kasus serupa tidak terulang kembali? Saya akan menjawab pertanyaan dari Pak. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan memperluaskan gagasan dan informasi. Pemberian hak itu sekaligus sebagai jaminan kepada wartawan dalam melaksanakan tugasnya tanpa ada rasa takut. Karena itu, kasus-kasus kekerasan dan berbagai bentuk ancaman terhadap wartawan dalam melaksanakan tugasnya merupakan pelanggaran hukum. Perlindungan hukum untuk wartawan juga dipertegas dalam pasal 8 UU nomor 40 tahun 1999 tentang pers. Pasal itu menegaskan dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum. Oh,
Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah presentasi ya dan sudah menyampaikan pandangannya terkait dengan kasus yang telah diangkat. Ada yang mengangkat Munir, ada yang mengangkat Sina, ada yang mengangkat kasus pembunuhan seorang wartawan bernama Udin ya. Ada yang mengangkat kasusnya Mas Trisakti yang semua itu adalah termasuk dalam kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi di Indonesia. Ya, kenapa kemudian kita diminta untuk mempelajari ini? Itu kan peristiwa di masa yang lalu. Atau mungkin kalau tanya, Pak ini kan nggak mungkin ditanyakan ketika nanti kita mau bekerja, kita kan SMK. Ya. Nah, yang perlu kalian ketahui di sini adalah sebuah kasus yang bisa merubah tatanan kehidupan. Kayak misalkan kasusnya Munir, tadi kan ada yang pakai Munir ya. Nah, setelah kasus ini naik, maka kemudian kalau kalian cermati dalam undang-undang dasar itu dicatat pasal yang mengatur tentang HAM itu dari pasal 28A sampai C. Itu menunjukkan keseriusan dari pemerintah untuk melindungi hak dari warga negaranya. Kayak maksudnya si Marsinah misalkan, setelah kejadian itu, buruh-buruh itu mulai diperhatikan, gajinya mulai dinaikkan, mendapatkan pesangon, mendapatkan ini itu dan bagian yang lainnya, sehingga walaupun mereka buruh tapi tetap dimakmurkan. Beda sekali dengan zaman sebelum ada demonya si Marsinah ini. Apalagi saja si Udin ini. Kalau zaman sekarang ini masih banyak kok juga wartawan yang mendapat kekerasan, mau meliput dihalang-halangi. Kalau zaman dulu si Udin itu nggak mendapat kekerasan, dia bahkan dibunuh tuh di depan rumah kosnya. Dibunuh tuh. Apakah pelakunya ketemu? Nggak ketemu. Nah itu yang terjadi di masa yang lalu. Sehingga kan kita belajar dari situ. Ya, kita belajar dari situ. Kalian SMK ini nanti kalau kalian jadi seorang buruh pabrik ya nggak menjadi masalah. Karena toh sekarang buruh sudah mulai disejahterakan, gajinya sudah mulai besar. Beda sekali dengan zaman dulu. Bahkan sekarang itu di setiap tanggal 1 Mei kan disebut sebagai May Day, hari buruh. Sampai dibuat tanggal merah. Karena di hari itu semua buruh turun ke jalan. Kalau buruhnya turun ke jalan ya maka transportasinya akan terhambat itu. Akhirnya sampai dibuat tanggal merah. Karena itu menunjukkan kekuatan buruh ini sangat besar sekali. Bahkan sampai dibuat oleh partai-partai politik untuk memilih mereka. Nah, maka sekarang saya yakin yang namanya orang kerja di pabrik itu sudah sejahtera sekarang, gajinya sudah tinggi, bahkan sampai 2 sampai 3 digit. Ya, seperti itu ya. Berapa menit? 1 jam 15 pas saja. Dan selanjutnya kita akan melakukan kesimpulan dan refleksi, tapi sebelum itu biar semuanya enak ya, kita akan mengembalikan tempat kita. Silakan kembali. Baiklah anak-anak, kalau tadi kita sudah melakukan diskusi dan secara bersama-sama. Sekarang Bapak ingin dari kalian ada yang menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Ya, oke. Silakan, adakah yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan. Ini. Ya. Hari ini kita belajar tentang kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia seperti pembunuhan pasal atau fisika, pembunuhan seorang-orang atau di luar selesai pengadilan, penyiksaan, penggirakan orang secara paksa, perbudakan, atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis. Oke, baik sekali apa yang disampaikan oleh ini tadi. Kita berikan tepuk tangan untuk ini ya. Satu lagi orang yang ingin menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Saya. Ya, silakan tulis. Pelanggaran hak asasi manusia dapat terjadi dalam interaksi antara aparat
pemerintah dengan masyarakat dan antara warga masyarakat. Namun yang sering terjadi adalah antara aparat pemerintah dan masyarakat. Apabila dilihat dari perkembangan sejarah bangsa Indonesia, ada beberapa peristiwa besar pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dan mendapat perhatian yang tinggi dari pemerintah dan masyarakat Indonesia, seperti kasus Munir, Vaksinah, tragedi Trisakti, Tanjung Priok, dan pembunuhan wartawan Budi. Ya, bagus sekali apa tadi yang telah disampaikan oleh Sulis, bahwasanya kasus pelanggaran HAM itu bisa terjadi antara aparat penegak hukum dengan polisinya dengan warga negara, atau ada beberapa yang antara warga negara dengan warga negara. Nah, yang kebanyakan yang kelompok angkat tadi adalah kasus antara aparat penegak hukum dengan warga negaranya. Kayak misalkan kejadian Trisakti itu kan bentrok antara demonstran mahasiswa dengan kepolisian. Nah, itu menunjukkan berarti masih mungkin terjadi pelanggaran HAM di zaman sekarang ini, apalagi antara sesama warga negara. Jadi bagus sekali apa yang tadi yang disampaikan oleh Sulis. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan sebuah refleksi dari pembelajaran hari ini. Apakah pembelajaran hari ini itu menyenangkan anak-anak? Menyenangkan ya. Kenapa ya? Menyenangkan sekali Pak, karena saya bisa berdiskusi dengan kelompok menyusun tugas bersama teman. Iya, sekali. Jadi kita sudah berdiskusi. Itu Sulaiman kenapa pusing gimana tuh? Ya, jangan pusing ya. Ya, jadi kita udah berdiskusi bersama-sama, kalian bisa ngobrol dengan teman-teman, jadi nggak ngantuk ya. Setelah kalian diskusi, kemudian kan semuanya punya tanggung jawab untuk menyampaikan apa, ada yang jadi moderatornya, ya, ada yang mencerahkan, ya, ada yang menjawab dan segala macam, sehingga kalian bisa saling berinteraksi. Ya, kemudian yang selanjutnya, Bapak akan memberikan kalian tugas ya sebagai tindak lanjut dari pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelumnya tadi ada sesuatu yang ketinggalan sepertinya ya. Tadi kan katanya menyenangkan. Nah, bagian mana yang paling kalian sukai? Silakan. Iya, silakan. Kegiatan yang paling saya sukai selama pembelajaran tadi adalah berdiskusi dengan kelompok karena membuat saya semakin aktif belajar dan bisa saling bertukar pendapat dengan teman. Nah, ya ini penguat dari yang disebut oleh Yogi tadi. Yohana mengatakan yang paling disenangi adalah ketika mereka berdiskusi, karena bisa saling berinteraksi, bersaling bertukar pendapat, ya. Dan tentunya dengan cara berdiskusi kita juga akan saling mengenal teman-teman kelasnya satu dengan yang lainnya. Baiklah, yang selanjutnya Bapak akan memberikan kalian sebuah tugas tindak lanjut. Silakan kalian persiapkan, ya. Waktu mana kota? Kaminya nggak diangkat aja ya. Kamu ambil aja transisnya mana aja. Silakan ya, bisa dalam barcode. Nanti akan muncul soalnya ya. Nanti akan muncul soalnya, itu bisa langsung kalian kerjakan. Kalian akan langsung menuju ke Google formulir. Dapat apa? Katanya habis. Ini. Mau masih banyak yang terkait. Itu. Atas sudah dapat tak? Barcode-nya nggak muncul. Ayo, barcode-nya bisa kelihatan.
Kalau saya yang belakang aja gitu. Waktu baru. Jangan saya cepat. Saya. Apa dah? Kita dapat ya, dah. Jadi sekarang kan kita kan sudah perjalanan dulu, sekarang pakai jauh dulu ya. Jangan kita dengan sekarang juga. Nah, kita dulu apinya. Kita mau selesai ya. Nah, dah selesai. Silakan saya beri waktu mengerjakan itu selama 1 minggu untuk mendalami materinya, karena itu berisi soal-soal pengetahuan tentang materi yang kita pelajari hari ini. Baru minggu depan kita akan membahasnya. Kemudian minggu depan saya akan menyampaikan topik ini yang lain, yaitu saya akan membahas mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi, pengaruhnya terhadap kemajuan sebuah negara. Ya, seperti itu ya. Kemudian sebenarnya selesai hari ini pembelajarannya. Nanti akan kita tutup dengan doa, karena tadi jawab sudah kita buka dengan doa. Jadi semoga apa yang kita pelajari hari ini juga bermanfaat untuk kalian. Ya. Silakan anak selfie untuk memberi doa. Mari kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani wa atubu ilayya idza raja'tu ilayhi wa la tansani ya rabbal alamin. Doa selesai. Beri salam.